2.3A9 merupakan aksi nyata. Modul 2.3 Praktik coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran dari praktik coaching supervisi akademik yaitu calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching yaitu tahap praobservasi, tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Di tahap praobservasi, percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Di tahap observasi, calon guru penggerak sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat dan membuat catatan pada lembar observasi. Serta di pasca observasi, pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching atau melakukan refleksi dan kalibrasi. Pada tahapan praobservasi, calon guru penggerak sebagai supervisor melakukan percakapan berbasis coaching bersama rekan sejawat atau seorang guru sebagai subjek yang akan diobservasi. Percakapan dalam tahap ini bertujuan untuk menggali informasi awal, bagaimana seorang guru menyampaikan rencana pengembangan diri yang akan diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran. Inilah lembar catatan percakapan praobservasi kelas yang telah dilakukan oleh seorang supervisor dan seorang guru. Berikut merupakan supervisi akademik pada tahap praobservasi oleh Ibu Guru, Ibu Yurandari Oci dan Supervisor Ibu Nunung Solihat, serta didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Eni Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Ani Sri Wahyuni selaku fasilitator saya di Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan ke-6. Yang terhormat Bapak Muhammad Aji Ridwan selaku pengajar praktik saya, serta yang terhormat Ibu Eni Nuraini selaku kepala sekolah di tempat saya mengajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Yolandari Oci. Di sini, saya akan melakukan supervisi akademik pada tahap praobservasi. Berikut merupakan kegiatan praobservasi yang saya lakukan. Selamat pagi Bu Oci. Selamat pagi Bu Solihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Oci, apakah saya mengganggu waktunya? Oh, tidak sama sekali. Kebetulan hari ini ada pelajaran jam olahraga, saya sedang kosong. Oh, baiklah, terima kasih kalau begitu. Terima kasih Bu Oci ya sudah meluangkan waktunya di sini untuk melakukan kegiatan praobservasi. Seperti yang telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Oci. Maksud dari kegiatan ini yaitu ingin membantu Bu Oci dalam meningkatkan kompetensi, khususnya yang terkait dengan kompetensi mengajar. Di sini Bu Oci juga bisa nanti berbicara, curhat lah ya. Kita sharing saja, saling berbagi informasi tentang kesiapan Bu Oci dalam mempersiapkan mengajar yang akan dilakukan esok hari pada kegiatan observasi. Nah, pada kegiatan kali ini apa nih yang ingin Bu Oci harapkan? Untuk pelaksanaan mengajar di tahap observasi besok, yang sudah saya persiapkan adalah LPP yang berisi tujuan pembelajaran, juga media pembelajarannya, strategi, serta hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran besok. Setelah observasi supervisi besok,
Yang saya harapkan adalah saya dan Nunung selaku coach dan coaching dapat berbincang-bincang, sharing, berbagi pengalaman dari Nunung yang sudah lebih senior dari saya. Dan setelah itu yang lebih saya harapkan adalah Bu Nunung dapat memberikan saran serta pendapat juga masukan supaya pengajaran saya di kelas itu lebih baik lagi. Oh, baiklah, berarti Bu Oci betul-betul sudah mempersiapkan segala sesuatu yang harus dilakukan di kegiatan observasi nanti, baik itu perangkat pembelajarannya maupun bahan ajarnya. Dan apa yang Bu Oci harapkan tadi sudah diungkapkan bahwa Bu Oci ingin nanti kita melakukan sharing ya, saling berbagi pendapat, artinya untuk mendapatkan berbagai informasi lah terkait dengan perbaikan mengajar ke depannya. Insya Allah Bu Oci ya, nanti kita akan selalu saling membantu. Kita di sini maju bersama ya Bu Oci untuk kemajuan pendidikan generasi bangsa kita dan untuk meningkatkan kualitas dari sekolah kita. Namun Bu Oci nih perlu diingat juga ya bahwa pada kegiatan observasi ini mudah-mudahan Bu Oci tidak merasa terbebani ya dengan kegiatan ini. Insya Allah Gunung demi kemajuan pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa, saya siap melakukan kegiatan ini. Baik Bu Oci, kita maju bersama ya demi kemajuan pendidikan. Insya Allah guru bergerak, Indonesia maju. Nah, dari kegiatan observasi ini tentunya Bu Oci sudah mempersiapkan materinya. Kalau boleh tahu nih Bu Oci, untuk mengajar besok di tahap observasi, materi apa yang akan Bu Oci sampaikan? Saya besok akan mengajar temanya masuk tema 5 tentang cuaca. Mata pelajarannya bahasa Indonesia dan matematika. Untuk bahasa Indonesia sendiri itu tentang mencari makna kata dalam bahasa Indonesia, dan untuk matematika kita belajar tentang pecahan. Oh iya. Berarti mengaitkan ya, Iya. terpadukan karena memang masih tematik ya. Jadi mengaitkan antara materi bahasa Indonesia dan matematika. Kalau begitu tujuan pembelajarannya apa nih? Tujuan pembelajarannya untuk bahasa Indonesia sendiri tujuannya adalah mencari makna atau arti dari setiap kosakata yang berdasarkan teks di dalam buku tema itu ada teks tentang cuaca. Jadi di teks cuaca itu dicari kosakata yang berkaitan dengan cuaca, lalu dicari maknanya di kamus bahasa Indonesia. Dan untuk matematika melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Baiklah. Ya memang sih ini tentunya dari tujuannya tersebut, materi-materi tersebut nanti akan sangat berguna ya, khususnya untuk anak-anak di kehidupannya sehari-hari, bahwa apa yang dipelajari anak-anak sekarang ini dengan tujuan yang baik untuk kedepannya anak-anak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu menerapkan tentang pengurangan penjumlahan matematika ketika anak bertemu dalam kehidupannya, dia bisa menghitung gitu kan ya. Nah, kalau begitu tentunya Bu Oci sudah banyak yang sudah direncanakan. Apa nih yang sudah direncanakan sampai hari ini? Saya sudah membuat rancangan pembelajaran RPP yang sesuai dengan materi dan tujuan yang saya sebutkan tadi. Juga media pembelajaran untuk pembelajaran pecahan. Jadi saya membuat medianya dari styrofoam dan juga dilapisi kertas berwarna. Jadi ntar itu ada pecah-pecahannya, itu nanti diajarkan untuk pelajaran matematika, dan juga nanti ada kamus bahasa Indonesia. Jadi setiap anak langsung Megang sendiri ya. bahasa Indonesia. Baik Bu Oci, kalau begitu dalam perencanaan yang sudah Bu Oci persiapkan, apakah Bu Oci masih mengalami hambatan yang dihadapi oleh Bu Oci sendiri, atau mungkin apa ada ya kesulitan yang masih dialami oleh para peserta didiknya? Masih terdapat hambatan yang disebutkan kesulitannya, yaitu terdapat perbedaan karakteristik dan keberagaman yang pada peserta didik. Oh iyalah, pasti ya, namanya anak-anak hambatannya karena
anak-anak itu biasanya heterogen ya, berbagai tingkat kemampuannya, berbagai heterogen juga dari karakteristiknya. Nah, adakah bantuan yang diberikan oleh Bu Oci selaku pengajarnya untuk para peserta didik tersebut? Salah satunya mungkin Bu Oci bisa membantu kesulitan para peserta didiknya itu dengan melakukan strategi atau model pembelajaran yang seperti apa nih, supaya kesulitan anak itu bisa tetap terpenuhi kebutuhannya. Tentunya karena tadi saya memiliki kesulitan perbedaan karakteristik dan pembelajaran yang dalam peserta didik, tentunya saya harus memberikan pembelajaran yang menarik dan memenuhi seluruh kebutuhan peserta didik. Karena itu saya mempersiapkan media, model, dan strategi yang berdiferensiasi. Jadi besok nanti saya akan memakai metode bercerita, terus ada game secara berkelompok, dan juga bernyanyi. Oh iya, betul Bu Oci ya. Kalau anak-anak itu apalagi di kelas bawah ya, mereka harus diberikan pembelajaran yang semenarik mungkin. Salah satunya tadi yang sudah Bu Oci sampaikan dengan strategi-strategi yang menarik seperti fun game, itu kan anak-anak sangat menyukai ya, terus dengan bernyanyi, dengan bercerita. Nah, di sini Bu Oci berarti sudah mempersiapkan berbagai strategi untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik, karena pada dasarnya memang kebutuhan yang anak-anak itu kan heterogen, sehingga Bu Oci tadi sudah mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, artinya Bu Oci sudah siap lah membantu kesulitan-kesulitan yang anak hadapi. Nah, kalau begitu Bu Oci sendiri nih, tadi saya sudah di awal saya sudah menanyakan bahwa pada supervisi ini saya ingin membantu dan meningkatkan atau mengembangkanlah kompetensi dari guru yang disupervisi. Nah, apa nih kompetensi yang ingin Bu Oci kembangkan dari diri Bu Oci sendiri? Karena anak itu kan kemampuan berbeda-beda. Kadang kita bisa menghandle yang satu tapi yang lain tidak gitu. Jadi kemampuan yang seperti itu ya. Oh, jadi kemampuan mengajar lah ya. Bu Oci tentunya ingin meningkatkan, mengembangkan kemampuan mengajar supaya nanti ke depan bisa mengajar lebih baik lagi. Dan gimana nih dengan pengembangan kepribadian sosial emosional, Bu Oci sudah merasa bagus belum nih? Kalau itu ya sedang. Ya, artinya guru sendiri harus mengembangkan kepribadian sosial emosional di sini, karena anak-anak itu kan sangat mengganggu kadang-kadang kesabaran kita ya. Di sini Bu Oci bagus nanti bisa mengembangkan sikap sosial emosionalnya tuh menghadapi anak-anak yang sangat heterogen itu harus seperti apa. Nah, makanya diadakan supervisi ini ke depan nanti kita bisa mensikapi berbagai karakteristik dari anak, sehingga pengembangan kepribadian sosial emosional kita juga semakin matang ya lama-lama. Nah, baiklah, terima kasih Bu Oci. Dan tadi strategi dan kompetensi yang ingin Bu Oci kembangkan juga tentunya ini yang diharapkan dari kegiatan observasi ini. Karena dengan demikian guru bisa meningkatkan dan mengembangkan berbagai kompetensinya terkait dengan mengajar, dan kita juga akan mengetahui bagaimana sih memenuhi kebutuhan para peserta didik yang begitu heterogen ya, tentunya dengan tadi melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti misalnya tadi Bu Oci berarti sudah harus mempersiapkan di pembelajaran yang ada diferensiasi, itu ada diferensiasi proses, bagaimana proses yang harus diberikan sehingga anak itu bisa menghitung itu bisa dilakukan dengan
materi atau soal-soal yang mulai dari yang mudah, sedang sampai ke tingkat yang lebih sulit. Dan dengan ada lagi yang dengan terdiferensiasi konten. Berarti Bu Oci sudah nanti mempersiapkan bahan-bahan ajarnya yang berbeda untuk anak-anak yang mengalami kemampuannya memang yang kurang atau yang sedang dan yang tinggi. Terima kasih Bu Oci, sampai ketemu nanti di kegiatan observasi besok. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Ya, lalu di tahap observasi nanti, kalau sudah selesai tentunya nanti ada persiapan di kita akan bertemu lagi setelahnya pasca observasi, apa nih yang akan direncanakan untuk pengembangannya ke depan, jangka panjangnya bagaimana dalam kegiatan nanti ya Bu Oci ya, supaya pembelajaran kita di sekolah semakin lama, semakin hari, semakin berkualitas lah. Terima kasih Bu Oci. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah supervisi akademik pada tahap observasi yang akan dilaksanakan oleh seorang guru kelas 3, Ibu Yorandari Oci, dan supervisor Ibu Nunung Solihat. Kalau saya punya
sejumlah bantuan, ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pada hari cerah matahari bersinar hingga siang, akan tetapi saat sore cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga dengan dulu ya. Karena kami harap komitmen para pengungsi dapat mengambil bantuan ini salah untuk teman-teman kembali menghadapi. Dari surat yang ada di buku tema itu, coba cari kata-kata yang ada hubungannya dengan cuaca. Coba kamusnya udah pada bawa semua belum? Siapa yang sudah pernah pakai kamus bahasa Indonesia? Udah, ada yang udah, ada yang belum ya? Oh, bahasa Inggris kan lagi bahasa Indonesia. Nih, yang belum pernah, saya beritahu ya. Pertama, misalkan kita mau coba cari kata cerah. Kata cerah huruf awalnya apa? Nah, di dalam kamus itu, di pinggir-pinggirnya itu kan ada huruf kan? A sampai Z, A, B, C, D sampai Z. Coba cari huruf K. Udah? Kalau udah? Seri. Seperti itu. Jadi, sudah mengerti semuanya ya cara mencari kata di dalam kamus? Sudah. Coba sekarang cari makna dari cuaca. Siapa yang bisa? Yang bisa maju ke depan. Tulis di papan tulis. Cuaca. Cuaca. Cuaca huruf pertamanya apa? C. Cari huruf C dulu. Saya duluan, tadi ibu ketemu. Iya, yang ini yang itu. Udara, udara cerah. Yang lainnya coba cari kata matahari. Hawa udara.
Cari kata oksigen. Yang ini buat kelompok B, cari kata ozon. Kelompok ini cari ya. Buat kelompok C, cari kata atmosfer. Siapa yang nemu apa oksigen? Udah, jadi UKSnya di belakang. Kebetulan. Buat kelompok yang biasa di belakang, cari kata gelinting. UKSnya itu di Ibu ozon atau ozen? ozon. Ozon di sini. Di sini. Perwakilan mau yang duduk di belakang boleh jawab semuanya. Yang benar nanti maju satu langkah. Loncat. Enggak, salah dulu aja. Siapa yang pertama nyentuh papan tulis dia yang menang, oke? Coba cari makna kata nadir. Nadir. Maju satu langkah. Surya. Benar, Fasya. Sekarang cari makna kata pancaroba. Pancaroba.
waktu tertentu suasana kondisi sosial. Tentang siaga yang dasar seperti bulan, siaga satelit bumi, panganan atau bentuk. Udah kebo. Lompat. Sekarang kamus bahasa Indonesia ditutup dulu. Jadi kenapa Arjuna tadi ikut-ikutan lompat sih kamu? Dulunya yang lagi. Kamus bahasa Indonesia ditutup dulu. Coba jawab soal cerita. Misalnya nih, Naura membeli pizza. Pizzanya ada 8/8. Suhu 8/8. Dimakan sama Halista 2/8. Dimakan lagi sama Fatia 1/8. Jadi sisa pizzanya berapa? 5/8. Halista maju. Sekarang misalkan, ayo dengerin. Mulutnya dikunci. Misalkan Razik itu sedang membuat kue tart. Nah, kue tartnya itu ada beberapa bagian, ada 10/10 bagian. Dimakan sama Halista 2/10. Jadi sisanya berapa bagian? Diulangin. Tangannya ke bawah dulu. Jangan jawab dulu, lancung dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Halista maju. Misalkan nih, rumahnya Hadi lagi dibangun, lagi mau dipasang keran di kamarnya.
di atasnya saja yang pembilangnya. Penyebutnya nggak usah dijumlahkan ya, nggak usah dikurangin. Terus tadi kita belajar apa lagi selain belajar matematika?